Bapak-bapak sekalian, kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu mengenai tentang teori gaya kepemimpinan. Jadi memang topik-topik mengenai ilmu kepemimpinan itu yang paling banyak dipelajari dan diteliti oleh para pakar, oleh para peneliti, itu mengenai gaya kepemimpinan. Jadi fokus para peneliti itu adalah kepada teori gaya kepemimpinan. Mengapa? Karena dianggap gaya kepemimpinan ini sangat penting. Karena gaya kepemimpinan mencerminkan apa yang dilakukan oleh pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya untuk merealisasikan visinya. Ada beberapa pakar yang mempergunakan istilah gaya kepemimpinan ini dengan sebutan leadership style. Tetapi ada juga para pakar yang sebagian menggunakan istilah gaya manajemen yang konotasinya sama dengan gaya kepemimpinan. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke teori yang paling banyak dibahas oleh para peneliti kepemimpinan. Yang pertama adalah teori Ohio State University. Jadi teori ini adalah teori yang paling tua mengenai teori gaya kepemimpinan. Dari mana? Ini adalah hasil dari riset studi di Ohio State University. Studi ini dilakukan oleh seseorang bernama J.K. Hemphill, ya, ini pada tahun 1949. Metodenya dia mulai dengan mengumpulkan 1.800 butir pertanyaan yang melukiskan perilaku kepemimpinan. Kemudian dia mensortirnya menjadi hanya 150 butir pernyataan yang dipergunakan, sehingga tersusunlah satu set kuesioner yang disebut dengan LBDQ, yaitu Leadership Behavior Description Questionnaire. Jadi Ohio State University teori ini bahwa kepemimpinan itu didasarkan pada dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi consideration. Yang kedua adalah dimensi initiating structure. Jadi maksudnya consideration dimension ini adalah dimensi perhatian terhadap bawahan orangnya. Sedangkan dimensi initiating structure ini dimensi perhatian terhadap pekerjaan atau tugas. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai dimensi consideration yang menurut teori Ohio State University ini. Maksudnya apa? Jadi maksudnya dimensi consideration ini adalah tinggi rendahnya pemimpin itu bertindak dan berperilaku dengan pola yang bersahabat, pola yang mendukung, menunjukkan perhatian terhadap bawahannya, dan memperhatikan kesejahteraannya. Nah, jadi dia fokusnya ke bawahannya. Nah, indikatornya apa? Orang-orang seperti ini indikatornya seperti apa? Jadi, yang pertama adalah dimensi consideration ini, pemimpin itu membantu bawahan dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian menyediakan waktu untuk mendengarkan dan mendiskusikan masalah dan keluhan yang dihadapi bawahan. Ketiga, pemimpin ini menerima saran dari bawahan. Kemudian pemimpin ini memperlakukan semua bawahan dengan cara yang sama, tidak membeda-bedakan. Dan indikator yang terakhir adalah bahwa pemimpin ini memperhatikan tentang kesejahteraan bawahan. Nah, inilah dimensi yang pertama dari Ohio State University. Kemudian kita masuk ke dimensi yang kedua, yaitu initiating structure.
Ini adalah tinggi rendahnya pemimpin, seorang pemimpin mendefinisikan dan menstrukturisasi dan menentukan peran bawahannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi fokusnya adalah kepada tugas. Nah, seperti apa perilaku pemimpin ini? Indikatornya adalah 1, mengkritik dan marah terhadap bawahannya yang malas dan berkinerja rendah. 2, kemudian memberi tugas kepada bawahannya secara rinci. 3, pemimpin ini mengingatkan bawahan untuk mengikuti SOP, untuk mengikuti standar kerja. Kemudian pemimpin ini mengkoordinasi dan mensupervisi anggotanya itu secara ketat. Dan terakhir, pemimpin initiating structure ini adalah dia yang menentukan target outputnya, hasilnya, target keluarannya. Nah, jadi Ohio State University ini membahas dua dimensi ini dalam metode penelitiannya. Nah, dimensi ini merupakan kategori yang masing-masing itu independen satu sama lain. Sehingga ada kombinasi 4 jenis pola perilaku yang terkenal dari Ohio State University. Yang pertama adalah 4 perilaku itu berdasarkan penelitian itu, 1 adalah bahwa seorang pemimpin itu punya style high consideration dan low initiating structure. Ini maksudnya apa? Jadi high consideration berarti pemimpin yang perhatian terhadap bawahannya itu tinggi. Dan low initiating structure, perhatian terhadap tugasnya rendah. Yang kedua, low consideration dan low initiating structure. Jadi pemimpin yang ini adalah pemimpin yang perhatian terhadap tugasnya rendah, juga sama perhatian terhadap bawahannya rendah. Yang ketiga, ada pemimpin yang high consideration dan high initiating structure. Jadi seorang pemimpin ini yang perhatian terhadap bawahannya tinggi dan juga perhatian terhadap pekerjaan tinggi. Nah, yang terakhir adalah low consideration dan high initiating structure. Artinya pemimpin ini perhatian terhadap tugasnya tinggi dan perhatian terhadap bawahannya rendah. Nih. Jadi inilah yang merupakan hasil dari penelitian Ohio State University. Jadi dengan menggunakan konsep studi ini, sejumlah peneliti kemudian selanjutnya meneliti korelasi hubungan antara dimensi consideration dan initiating structure dengan sejumlah variabel sumber daya manusia. Ada seorang peneliti bernama E.A. Fleischman dan Harris itu melakukan studi untuk mencari korelasi antara consideration dan initiating structure ini hubungannya dengan turnover, tingkat pindah kerja karyawan, dan grievance rate, tingkat keluhan pegawai. Nah, jadi dia mengatakan bahwa semakin tinggi consideration maka akan menghasilkan makin rendah turnover dan grievance rate atau keluhan karyawan. Kemudian makin tinggi initiating structure, maka makin tinggi turnover karyawan serta grievance rate bawahan. Ini merupakan penelitian dari Fleischman.